البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Kita masih berada pada pembahasan seputar tauhid, yang mana tauhid sudah kita lewati berkali-kali, bahwasanya tauhid terbagi menjadi berapa? 3 apa saja? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di antara tauhid yang 3 ini, 3 pembagian tauhid ini, yang paling inti tauhid yang mana? Yang paling inti barakallahu fikum al-uluhiyah. Kita lihat halaman 191 itu, perhatikan, karena ada tulisan yang kelihatannya keliru di situ. Kita lihat itu, yang tebal itu, antum lihat at-tauhidul ladzi ja'at bihir rusul. Nah, ini kelihatannya keliru wallahu alam, karena nanti diulangi lagi. Tapi tidak masalah, maksudnya tidak masalah ya, biarkan aja, karena maknanya sama itu. Maknanya sama, cuman pengulangan hanya saja tintanya tebal itu ya, hanya saja tintanya dibikin tebal. At-tauhidul ladzi ja'at bihir rusul. Setelahnya itu yang apa yang perlu kita perhatikan, sebenarnya tidak perlu pakai wawu lagi di situ. Setelahnya itu tauhid yang dibawa oleh para rasul. Seharusnya apa? Huwa tauhid al-uluhiyah. Atau kalau seandainya sambungan itu seharusnya apa? Tauhidul uluhiyah huwa tauhid alladzi ja'at bihir rusul wa da'at an-nas ilaihi. Itu kalau seandainya sambung. Tapi kalau dijadikan judul situ tidak masalah juga, cuman na'am barakallahu fikum, berarti 2 titik setelahnya itu untuk menjelaskan, setelahnya itulah jawabannya. Di tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah tauhidul uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Huwa tauhidul ladzi ja'at bihir rusul wa da'at an-nas ilaihi. Yaitu tauhid yang dibawa oleh para rasul dan yang para rasul mendakwahi manusia kepadanya. Dalilnya mana? Ayat yang sering terulang-ulang dan antum semuanya insyaallah menghafalnya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu ayat yang sering muncul. Dalil bahwasanya semua nabi dan rasul itu diutus untuk mendakwahkan tauhid al-uluhiyah ini. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu ada seorang rasul. Apa tujuannya? Apa dakwah mereka? Ani ibudullah, agar kalian semuanya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jadi itulah dakwah para nabi dan rasul. Naam. Wa huwal ladzi jahadahu al-kuffar wa kanatil khusumatu fihi bainar rusul wa umamihim min ladun Nuhin alaihi salam ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Yang mana tauhid uluhiyah itulah tauhid yang ditentang, diingkari oleh orang-orang kufar, dan terjadi permusuhan. Dan terjadinya permusuhan, pertikaian antara para rasul dan umat-umat mereka sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena mendakwakan tauhid al-uluhiyah ini. Ar-rububiyah enggak ada pertanyaan lagi. Karena tauhid rububiyah itu hanya apa? Meyakini bahwasanya Allah taala itu yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, ya kan? Tapi untuk meyakini Allah taala zat yang berhak untuk diibadahi, mereka berat. Orang kafir Quraisy ketika didakwahi untuk melantunkan kalimat la ilaha illallah, kenapa enggak mau? Karena mereka tahu makna la ilallah.
tahu makna la ilaha illallah, konsekuensinya nanti mengakibatkan mereka harus meninggalkan berhala-berhala, sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Mereka nggak mau. Pengennya kadang nyembah ini, kadang nyembah itu. Paham ya? Pengennya itu sesembahannya banyak. Oleh karena itu ketika didakwahi Rasulullah SAW, mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan ilah yang banyak menjadi satu ilah? Paham makna tauhid, paham. Karena paham itu mereka enggak menerima dakwah tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Kalau rububiyah enggak nanya lagi. Iblis pun mengakui, ya enggak? Nah, bahkan Fir'aun mengakui atau tidak? Mengakui, tapi tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Nah, kita lanjutkan lagi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Artinya, dan tidaklah kami mengutus orang-orang sebelummu dari kalangan rasul kecuali aku wahyukan kepadanya agar menyerukan, mengumandangkan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, fa'budun, maka ibadahlah aku. Paham ya? Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwah para nabi dan rasul, mendakwakan tauhid. Tauhid apa tadi? Al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Karena kalau cuma sekedar tauhid ar-rububiyah belum sempurna dan masih kurang. Karena tauhid ar-rububiyah keterkaitan dengan tauhid uluhiyah apa, Abdurrahman? Keterkaitannya apa antara tauhid uluhiyah dan rububiyah? Faedahnya apa yang sudah kita lewati berkali-kali? Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Itu kaidah yang perlu antum tancapkan di benak antum semuanya karena kaidah itu sering muncul. Tauhidu ar-rububiyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah itu masih mengharuskan untuk mentauhidkan apa? Uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah sudah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Masyaallah. Dalam ayat yang mulia ini kita perhatikan, dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Min fi kulli ummatin, menunjukkan bahasanya apa? Nakirah fi siyaqil isbat di sini ya, memberikan faedah yang menyeluruh juga. Apalagi datang setelah kul. Nah, menunjukkan bahwasanya kami mengutus setiap umat seorang rasul. Apa yang diserukan? Ani ibudullah wajtanibut taghut. Dua rukun la ilaha illallah. Ibadah ila Allah, jauhilah at-taghut. Ibadah ya Allah ini isbat. Jauhilah taghut namanya apa? Nafi. Dua rukun apa? La ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Ada di sini. Naam. U'budullah isbat. Wajtanibut taghut. Naam, dan jauhilah taghut. Naam, ijtanibu at-taghut, ini nafinya. Paham ya? Hindarilah, tinggalkanlah taghut kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Setiap yang diibadahi, disembah selain Allah Ta'ala dalam keadaan dia ridha. Ai u'budullaha wahdah, itu keliru, yaitu yang benar enggak ada hamzahnya. Itu hamzahnya hamzah wasl yang benar, itu hamzah qata' keliru itu ya. Nah, karena fi'il amr. Fi'il amr kalau sulasi, nah barakallahu fikum, itu hamzahnya bukan hamzah qata' tapi hamzah wasl. Itu keliru itu ya. Punya antum itu keliru, punya ana juga sama aja, cetakannya sama kan? Itu dihapus, itu yang benar tidak ada hamzah qata'-nya itu. Nah, yang ada hamzah wasl tanpa ditulis hamzah di atasnya itu. Ai u'budullaha wahdah. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah semata, watruku ibadata ma siwa, dan tinggalkanlah peribadatan yang selain Allah Ta'ala. Tinggalkanlah mengibadahi seluruh yang selain Allah Ta'ala. Faman abadallah wahdah wa taraka ibadata ghairihi faqad ittaba'a as-siratal mustaqim wastamsaka bil urwatil wuthqa. Masyaallah. Barang siapa yang menyembah Allah semata dan meninggalkan peribadatan selain Allah Ta'ala, sungguh dia telah mengikuti jalan yang lurus dan berpegang teguh dengan tali ikatan yang sangat kuat. Apa itu? La ilaha illallah. Ingat-ingat, la ilaha illallah sebutannya banyak sekali. Kalimatut taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatut tauhid,
al-urwatul wusqa. Paham ya? Itu termasuk sebutan untuk kalimat apa? La ilaha illallah. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha." Maka barang siapa yang meninggalkan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, tali ikatan yang sangat kuat, la infisama laha, tidak terpisahkan, tidak teruraikan. Maksudnya tali apa ini? La ilaha illallah. Tujuan ditegakkannya jihad, berperang melawan a'da, musuh-musuh Allah, tujuannya apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini tidak sembarangan. Walaupun lafaznya pendek, tapi makna yang terkandung di dalamnya sangat besar dan keutamaannya luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya ketika dia meninggal dunia ditutup dengan la ilaha illallah, maka masuk surga. Ya enggak? Ingat hadis bitaqah yang panjang lebar itu menjelaskan tentang seorang sudah pasrah dia, ketakutan dia, ditampakkan padanya 99 catatan amalan kejelekan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Ngeri, 99 catatan amalan kejelekan, masing-masing catatan sejauh mata memandang. Ternyata apa? 99 catatan kejelekan tersebut kalah dengan bitaqah satu kartu. Satu kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Setelah ditimbang, malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah tadi itu, bitaqah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah lebih berat. Nah, Masya Allah, menunjukkan bahwasanya keutamanya sangat luar biasa. Tapi ingat ya, bukan hanya diucapkan saja. Antum kita mengucapkan 1000 kali, 5000 kali, kalau tidak mengamalkan kandungan yang terkandung dalam makna la ilaha illallah sama saja. Oh ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, misalkan 1000 kali misalkan. Enggak ada faedahnya. Kenapa? Yang dituntut itu adalah mengamalkan konsekuensinya. Paham ya? Yang ditimbulkan daripada ucapan tersebut adalah apa? Meninggalkan taghut dan memurnikan ibadah untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia walaupun ucapan la ilaha illallah tapi masih nyembah kuburan, minta kepada pohon, minta kepada Mbah fulan, Mbah alan, berarti belum lulus di dalam apa? Di dalam mengerjakan atau merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa qala Allah, dan Allah Taala berfirman, la tattakhidu ilahain itsnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Jangan kalian menjadikan dua ilah, hanya saja dia yaitu Allah Taala zat yang apa? Ilah yang satu, yang tunggal. Fa iyaya farhabun, maka kembalilah kalian semuanya kepadaku. Allah Taala zat yang Maha Tunggal, tidak ada duanya. Barakallahu fikum. Dalam surat Al-Ikhlas, mulai dari awal ayat sampai akhir ayat, paham ya? Ayat yang pertama, ayat yang kedua sampai yang terakhir dalam surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang apa? Tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-uluhiyah, ketunggalan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam satu surat itu ada 3 tauhid. Ada uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah zat yang Maha Tunggal. Tauhid uluhiyah, zat yang Maha Tunggal untuk ibadahi. Allahus samad, zat yang semua makhluk bergantung kepadanya. Paham ya? Ini masuk di dalamnya apa? Rububiyah juga. Paham ya? Nah, dan bahkan yang namanya bergantung itu kan ibadah, itu juga masuk dalam uluhiyah. Lam yalid wa lam yulad, asma wa sifat di situ. Paham ya? Jadi, na barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk benar-benar mentauhidkan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan dengan yang lainnya. Walaqad kana musyrikul Arab. Musyrikul Arab, antum lihat tulisannya itu, yang sudah belajar bahasa Arab direnungi, kenapa nunnya dibuang itu? Apa kaidahnya Ihsan? Walaqad kana musyrikul Arab. Musyrikuna nunnya kenapa dibuang itu? Ada kaidahnya enggak di sana? Dalam ilmu nahwu apa kaidahnya? Surahnya musyrikuna atau keliru tulisannya itu, catatannya keliru. Salah cetak atau sudah benar?
Apa kaidahnya? Ayo. Musyrikul Arab. Aslinya musyrikuna, nunnya dibuang. Dalam ilmu nahwu dibahas itu ya. Apa ingatnya? Kaidahnya kenapa? Apa? Kenapa? Nunnya dibuang kenapa? Karena mudhaf. Karena mudhaf, cuma kaidahnya yang anehnya kaidahnya. Kaidahnya apa kaidahnya? Abdul Aziz. Awa, nunul jama' wa nunul musanna idza udhifata hudifata. Artinya apa? Nun musanna dan nun jama' mudzakkar salim itu idza udhifata kalau dimudhafkan hudifata akan dibuang. Itu nunnya dibuang itu. Musyrikul Arab nunnya dibuang karena mudhaf. Musyrikul Arab. Paham ya? Musyrikul mudhaf, al-Arab mudhaf ilaih. Ini sekedar faedah bahasa Arab yang sudah pernah belajar insyaallah paham. Yang mungkin belum pernah belajar ya ikutin saja. Karena apa? Karena memang biar nanti enggak salah itu. Ini kok nunnya dibuang kenapa ya? Misalnya kita katakan tadi itu kaidahnya. Nun jamak mudzakkar salim, nun musanna itu kalau mudhaf dibuang nunnya. Nah, kalau mudhaf dibuang nunnya. Nah, kita lihat sini, walaqad kana musyrikul Arab yuqirruna bi anna Allah khaliqu kulli syai' wa ya'taqiduna anna alihatahum la takhluq wa la tarzuq wa la tuhyi wa la tumit. Dan sungguh orang musyrikin dahulu, orang musyrikin Arab saat itu, mereka mengakui bahwasannya Allah Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu. Dan mereka meyakini bahwasannya apa? Anna alihatahum, bahwasannya sembahan-sembahan mereka la takhluq wa la tarzuq. Tidak menciptakan, tidak memberikan rezeki, wa la tuhyi wa la tumit, tidak menghidupkan, tidak mematikan. Kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini berarti tauhid apa ini? Rububiyah ya. Tauhid ar-rububiyah. Nah, barakallahu fiikum, perhatikan kitabnya, simak ya. Na'am barakallahu fiikum. Karena qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Artinya, jika kamu bertanya kepada mereka, tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan mereka adalah Al-Aziz Al-Alim. Zat yang maha perkasa dan zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengakui mereka. Tauhid apa ini? Ar-rububiyah. Ini belum masukkan mereka dalam keislaman. Belum masukkan mereka dalam keislaman karena baru tauhid ar-rububiyah. Wa ma'a dzalika kanu musyrikin. Li'annahum kanu ya'buduna ma'allahi alihatan yadunnuna annaha tuqarribuhum ila Allah zulfa. Falam yanfa'hum tauhid ar-rububiyah. Lamma jahadu tauhidal uluhiyah. Ini benar catatannya nih. Bersamaan dengan keyakinan mereka, pengakuan mereka, Allah yang menciptakan rezeki, yang menciptakan makhluk, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, itu semuanya apa? Mereka masih musyrikin. Kenapa? Li'annahum kanu ya'buduna ma'allah alihatan. Karena mereka masih menyembah bersama Allah ilah-ilah yang lain. Berarti kan belum lulus. Dalam tauhid apa ini yang belum lulus? Uluhiyahnya. Paham ya? Mereka mengakui, meyakini siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan, yang mematikan? Allah. Ngakui gitu loh. Tapi pengakuan apa ini? Tauhid ar-rububiyah. Nah, mereka masih dikatakan musyrikin. Yadunnun, yang mereka mengira, berprasangka, menduga bahwasannya apa? Sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala tersebut tuqarribuhum, bisa mendekatkan diri mereka ilallah zulfa, bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Falam yanfa'hum tauhidur rububiyah, maka tauhid rububiyah tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Lama tatkala jahadu tauhidal uluhiyah, tatkala mereka mengingkari tauhid apa? Al-uluhiyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali sebabnya apa? Kecuali mereka itu masih musyrikun. Kecuali keadaan mereka masih apa? Musyrikin, masih menyembah selain Allah Ta'ala. Jadi
Imannya mereka belum sempurna karena baru tauhid rububiyah saja. Seharusnya disempurnakan tauhid apa tadi? Al-uluhiyah. Wa dzalika annahum lam yufarridu subhanahu wa ta'ala bil ibadah wal isti'anah. Yang demikian itu kenapa mereka masih digelari dan musyrikin? Karena mereka belum yufarridu, belum mengesahkan, belum menunggalkan Allah Ta'ala bil ibadah, dalam beribadah, wal isti'anah, dan di dalam meminta pertolongan. Sudah kita lihat definisi tauhid al-uluhiyah, simpel, pendek, padat. Sudah tak suruh menghafalkan berkali-kali. Apa definisinya? Naam, ahsan. Ifradullah Ta'ala bil ibadah. Pendek saja, enggak usah panjang lebar. Ifradullah Ta'ala bil ibadah. Kalau rububiyah, ifradullah Ta'ala bi af'alih. Pendek kan? Mengesahkan Allah Ta'ala dalam apa? Di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah, ifradullah Ta'ala bi af'alih. Mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Naam, seperti itu. Kalau asma sifat tinggal ifradullah Ta'ala bi asma'ihi wa sifatih, itu mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya min ghairi takyifin wala tamtsil wala ta'til wala tahrif. Paham ya? Takyif, tamtsil, ta'til, tahrif dihindari semuanya. Naam. Kita lihat dikit lagi. Bal asyraku ma'ahu alihatahum fil ibadah. Bahkan mereka berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Ta'ala dengan apa? Sesembahan-sembahan mereka dalam beribadah. Wa qalu, seraya mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tujuan mereka kelihatannya bagus. Alasan mereka, kami itu tidak menyembah mereka, kami tidak mengibadahi mereka kecuali agar mereka itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan, katanya. Ini syubhat yang batilah. Paham ya? Nah, karena Allah Ta'ala merintahkan langsung, minta langsung kepada Allah Ta'ala, enggak perlu pakai perantara-perantara. Kalau mereka beralasan apa? Diri kami kotor, banyak dosanya, enggak mungkin kalau minta langsung, harus melalui perantara-perantara orang saleh. Itu batil. Karena mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau makhluk mungkin, ya enggak? Minta kepada presiden melalui menteri-menterinya misalkan, melalui perwakilan-perwakilannya. Tapi kalau kepada Allah Ta'ala langsungan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, langsungan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah Ta'ala langsung. Dan telah berkata Rabb kalian, astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Langsungan. Enggak perlu panjang lebar, wahana kotor, anda banyak dosanya. Kalau banyak dosanya istighfar, bertaubat, setelah itu minta kepada Allah Ta'ala, jangan melalui perantara-perantara. Haula'i syufa'auna 'indallah, kata mereka itu orang saleh, adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala. Faman aqarra bi tauhid rububiyah wa ankara tauhid uluhiyah wa abada ma'allahi ghairah fahuwa musyrikun wa laysa bimuslimin. Allahul musta'an. Maka barang siapa yang mengakui tauhid ar-rububiyah dan mengingkari tauhid al-uluhiyah dan menyembah bersama Allah sesuatu yang lain, maka sungguh dia dikatakan musyrik wa laysa bimuslim. Dia musyrik, bukan orang muslim. Jadi hati-hati ya, sekarang banyak yang tersamarkan seperti ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih sampai beliau mengarang kitab apa itu Nawaqidul Islam, pembatal keislaman itu karena benar-benar samar. Beliau ringkaskan menjadi 10 itu ya. Nah, walaupun bukan pembatasan, tapi itu pembatal keislaman yang paling besar. Orang terkadang enggak menyangka, enggak mengira ternyata terjatuh dalam kekufuran, seperti mengolok-olok, mengejek ayat-ayat Allah, mengejek Rasulullah, mengejek Allah Subhanahu wa taala padahal cuma canda, bersendagurau, guyon istilahnya ya. Nah, main-main, ternyata divonis langsung oleh Allah Taala apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah dan para rasulnya dan rasulnya kalian mengolok-olok, mengejek? La ta'tadiru, jangan minta maaf lagi. Enggak usah minta udzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian dah kafir yang semula beriman. Sebabnya apa? Ketika mereka barakallahu fikum divonis seperti itu, mereka alasannya apa? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma main-main, sendagura, bercanda. Tapi ingat, bercanda, bersendagura kalau sudah memasuki ayat-ayat Allah, nama Allah dan Rasulnya jangan mengejek, jangan mengolok-olok, bahaya. Vonis langsung, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf lagi, kalian sudah kafir yang semula kalian beriman. Bayangkan, canda, gurau, nah, bermain-main itu hindari selama apa?
berseberangan dengan dalil Al-Qur'an Sunnah. Adapun tanda yang diperbolehkan adalah tanda yang jujur, tanda yang tidak mengandung unsur dusta, itu tidak dipermasalahkan dan juga tidak dilarang karena Nabi kita Muhammad SAW juga pernah tanda dengan seorang wanita tua, dikabarkan bahwasannya perempuan tua la yadkhulul jannatal ajuz, tidak masuk surga perempuan tua. Akhirnya menangis perempuan tua tadi itu. Setelah menangis Rasulullah mengatakan, "Kenapa engkau menangis?" Perempuan tua tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan tidak akan masuk surga perempuan tua." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Na'am, memang tidak ada di surga perempuan tua." Kemudian bacakan firman Allah Ta'ala, "Wa ja'alnahunna abkara." Dan kami jadikan para wanita itu nanti di surga menjadi apa? Perempuan-perempuan yang muda, gadis semuanya. Paham ya? Tidak ada perempuan tua di surga. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.